Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Naini. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Saya akan menjawab pertanyaan tugas di luar kelas di hari ke-17. Untuk yang pertama yaitu menyimak terlebih dahulu video belajar bersama Bimba. Yang kedua yaitu menjawab pertanyaan dengan tema kegiatan Bimba A I U E O kedua. Untuk yang A, jawablah pertanyaan mengenai kegiatan bermain baca-bacaan berikut ini. Untuk soal nomor 1, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan yaitu segala sesuatu permainan yang berhubungan dengan minat baca anak agar anak senang membaca, yaitu dengan menggunakan media seperti modul yang telah dikuasai oleh anak dan sudah ditarik garis dengan menggunakan bahasa Bimba. Untuk yang soal nomor 2, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu dengan kegiatan bermain yang edukatif dan konstruktif. Untuk yang edukatif yaitu yang udah ada kurikulumnya, sedangkan yang konstruktif yaitu permainan yang berkaitan dengan media yang sudah disusun dengan menggunakan lagu Bimba. Untuk yang sudah disusun menggunakan lagu Bimba seperti bahasa Bimba, modul Bimba, dan permainan tebak kata. Untuk soal nomor 3, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan yaitu agar menumbuhkan minat baca dan belajar anak secara intrinsik. Sedangkan nomor 4 yang adalah kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator yaitu saat anak sudah merasa senang, bahagia, antusias, semangat, lalu kita bermain baca-bacaan. Yang kegiatan bermain baca-bacaan ini dilakukan dengan durasi yang lebih banyak daripada durasi kegiatan selingan. Dan untuk yang nomor 5, untuk soal yang nomor 5, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan di sini adalah ingin menumbuhkan minat baca pada anak, sehingga kegiatan bermain baca-bacaan yang dilakukan oleh motivator agar motivator membimbing dan mengarahkan anak agar minat baca anak tersebut menyukai kegiatan bermain baca-bacaan. Sedangkan soal nomor 6, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang harus dievaluasi yaitu evaluasi afektif dan kognitif anak, evaluasi kognitif anak, apakah anak sudah terlihat senang, bahagia, antusias atau belum. Dan soal nomor 7, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Yaitu dengan menggunakan teori bandul, di mana durasi baca-bacaan lebih banyak bobotnya dibanding dengan kegiatan selingan. Dengan paradigma Bimba bermain baca-bacaan yaitu durasinya 10 menit, 5 menit kegiatan selingan seperti mewarnai. Setelah itu kembali lagi ke bermain sambil belajar baca-bacaan. Begitu cara penerapannya. Dan untuk yang nomor 8, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Dampaknya yaitu anak tidak bahagia, anak tidak selamat, dan menjadi malapetaka sehingga anak benci kegiatan bermain baca-bacaan. Untuk yang B, jawablah pertanyaan mengenai kegiatan teori jam bandul berikut ini. Untuk yang nomor 1, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul adalah merupakan teori yang mengacu pada jam bandul yang ketika melihat jam bandul bergerak ke tengah, kemudian ke samping dan akan kembali lagi ke tengah, lalu bandul yang bergerak ke samping kiri maka akan kembali ke tengah kembali. Begitu seterusnya. Jadi teori bandul menjadi kegiatan prioritas atau umum yang lebih banyak dilakukan dibanding dengan kegiatan selingan. Contohnya bermain baca-bacaan 10 menit dan bermain kegiatan inti atau kegiatan selingan mewarnai hanya 5 menit dan begitu pun seterusnya. Yang nomor 2, apa tujuan penerapan teori jam bandul?
Tujuannya yaitu agar anak tidak merasa bosan dan akan semakin tertarik. Dan semangat dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar, sehingga tujuan menciptakan anak senang membaca itu tercapai. Dan nomor 3, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Yaitu saat kegiatan bermain sambil belajar dilaksanakan. Dengan memulai kegiatan inti, anak bermain baca-bacaan yang menyenangkan dengan diselingi kegiatan selingan dan kembali ke kegiatan inti, yaitu bermain baca-bacaan yang durasinya lebih lama daripada kegiatan selingan. Nomor 4, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Yang pertama yaitu motivator wajib berupaya mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama dengan cara menyenangkan sesuai kemampuan dan kemauan anak. Sedangkan nomor 2, untuk proses motivator fokus pada ekspresi dan afeksi anak. Apakah anak sudah senang, semangat, antusias, apa belum, dan bermain baca-bacaan bersama-sama. Yang nomor 3, motivator melakukan kegiatan selingan tidak terlalu lama. Dan soal nomor 5 yaitu bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul, maka tujuan yang ingin dicapai tidak akan tercapai dan anak akan mudah bosan dalam belajar dan tidak menyukai kegiatan bermain baca-bacaan atau belajar. Nomor 6, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul, maka anak tidak bahagia. Yang kedua, anak tidak selamat dan akan menjadi menjebak malapetaka anak sehingga membenci bermain sambil belajar atau membaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bibat, tetap semangat dan terus belajar.